Aku coba 6 kali bisnis juga gagal semua. Oh, sebelumnya udah pernah nyoba bisnis berarti? Iya kan, buka toko alat musik pernah. If you want to go high, kamu harus go down dulu. To the ground dulu ya. Mau nggak kamu habis? Siapa Ki? Idola atau panutan yang bikin kamu sampai kayak sekarang ini lah. Ya. Boleh Rohani aja apa sekuler sama? Bebas. Mau rohani, mau Satu sekuler, aja, rohani satu. mau duniawi, mau surgawi, bebas. Oh, makhluk halus. Kan semua kan ciptaan Tuhan, jadi kita. Kalau aku mungkin random banget deh. Gimana? Aku tuh kadang-kadang suka stalking, suka browsing gitu dan seringkali random ya. Kalau belajar sesuatu. Cuma kalau aku paling suka kalau misalnya belajar itu terutama kalau belajar tentang mendalami Alkitab ya. Itu salah satu orang yang aku respect itu namanya Andrew Wommack. Andrew Wommack. Bukunya bagus banget. Itu membukakan benar-benar kayak banyak harta karun dalam kehidupan. Sampai istilahnya aku punya pola pikir yang terus diperbaharui. Salah satunya apa? Yang kamu tetap paling ingat quote atau pengajaran yang dapat dari itu? Jadi terakhir itu aku ikut kelasnya Andrew Wommack. Salah satu yang aku paling ingat ya, itu adalah tentang Yohanes 17 ayat 3. Kalau kalian itu ngerti tentang pikiran kalian kalau dengar kata hidup kekal tuh bayangannya apa sih? Ayo. Hidup tapi nggak mati-mati. Selain itu apa? Mesti orang mikirnya tuh nggak? Asosiasi orang kalau ngomong hidup kekal, bayangannya itu langsung sebuah tempat. Ya. Which is itu namanya surga. Ya. Ya kan? Di atas surga, putih semua, musik, Kita ngomong happy kekal, after it gitu. means Oh heaven. iya. Ya. Ternyata kita nggak ngomong gitu. Nah, kita cuma ngomong Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Kristus. Okay. Ayat itu buat aku kayak dalam, kayak ngebuka, kayak berarti sebenarnya selama kita tuh hidup bersama dengan Kristus, sekalipun kita masih di bumi, ini udah hidup kekal. Kita udah mulai perjalanan hidup kekal tuh dari sini, bukan ketika kita mati. Itu pemahaman yang sederhana, biblical, tapi mungkin selama ini kita nggak pernah berpikir tentang itu. Pengajaran kedua, ini kalian bakal amazed. Waktu Adam kan diomongin sama Tuhan kan ini. Kamu kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tuh bakal mati. Iya kan? Ya. Setelah dia makan, apakah langsung mati? Enggak. Usianya Adam berapa? 930-an. Habis 1000. 930 tahun. Berarti Tuhan nggak konsisten dong. Katanya habis makan mati. Buktinya enggak. Di bagian Alkitab lain, aku lupa di Ibrani atau di mana dikatakan 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Berarti Tuhan itu konsisten dengan perkataannya. Hari di mana kamu memakannya, kamu mati. 1000 tahun maksudnya. 1000 tahun. Itu pemahaman yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Oh, ukuran Tuhan itu 1 hari 1000 tahun. Hari di mana kamu makannya mati, iya hari itu mati. Bagi Tuhan 930 tahun itu udah hampir 1 hari mati dia. Berarti, Tuhan itu waktu kita kejadian Tuhan ciptakan ya alam semesta itu hari pertama, hari kedua itu berarti itu juga termasuk 1000 tahun atau gimana? bisa jadi. Bisa jadi. You never know. Aku perlu belajar lagi. Tapi pernyataan kata 1 hari di hari pertama, hari kedua, itu hari menurut ukuran siapa? Itu perlu ditelusuri dari kata Ibraninya apa. Ya. Wow. Dalam nih. Mind blowing sih ini. Ya, Jadi sampai sini. jadi yang membuat aku ngerasa bahwa kita hidup hari-hari ini ya. Aku ada belok dikit, tapi ini sesuatu yang kita perlu benar-benar ngerti. Sadar nggak sih hari ini kita hidup di zaman yang pertama menurut aku tuh begitu banyak pengajaran yang kacau balau. Ya, benar. Kedua, gaya hidup yang dengan adanya media sosial tuh menganggap semua tuh bisa meluapkan apapun yang ada di hidup seseorang, dari gaya pamer sampai gaya curhat sampai semuanya.
orang kayak udah nggak terbendung untuk pengen ngomong bahwa gue tuh eksis, gue ada gitu. Dan apalagi kalau dia udah bisa mencapai sesuatu, itu rasanya pengen seluruh dunia mesti ngerti siapa gue. Gitu. Ya, benar. Ya kan, ada yang ngomong habis beli Ferrari gitu nggak bisa ngomongnya murah, dengan gampangnya bisa ngomong kata murah, gitu loh. Ferrari, ngerti kan? Jadi kita hidup di era dimana orang nih secara nggak sadar kita diperhamba dengan uang, diperhamba dengan popularitas dan segala macam. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau orang nggak benar-benar kuat dalam pengajaran, kamu bakal hanyut, nggak kuat. Iman bisa gampang diguncangkan gara-gara keadaan. Iya loh, hari-hari ini semua orang diuji loh. Ini waktu pemurnian. Makanya kenapa aku tiap kali bagaimana sih? Aku nggak tahu nih. By the way bakal ada pertanyaan nggak? Cuma bicara tentang inspirasi. Ya tokoh-tokoh orang yang benar-benar lagi mendalami Alkitab tuh hari-hari ini jadi tokoh inspirasi. Mereka tuh orang-orang yang benar-benar mempelajari Alkitab tuh dengan dalam gitu lah. Aku suka misalnya kayak Stephen Furtick. Furtick asik. Ya. Cuma yang nggak kadang-kadang aja denger. Cuma aku paling sering memang baca bukunya Andrew Wommack. Kalau yang lainnya sih, kalau aku persiapan firman udah pasti salah satu yang aku paling sering denger, my favorite udah pasti Pastor Jeffrey Rahmat lah. Ya. Buat aku dia tiap kali menyampaikan segala sesuatu tuh Relevan ya. sangat relate dengan keseharian. Betul, itu dia. Jadi ngomong tentang pembaruan pikiran, contoh dia tuh bisa ngomong kayak gini. Bayangin sebuah handphone yang nggak pernah diupdate softwarenya, OS-nya nggak pernah diupdate, dia nggak bakal bisa menerima hal yang baru. Iya. Karena ada program tertentu yang lagi bisa connect atau bisa maksimal kalau kamu update your operating system. Ketika kamu update, bateraimu bisa lebih irit dan segala macam. Nah, akhirnya dia ngomong tentang masalah pembaruan hati dan pikiran. Kalau hati kita tuh nggak diperbaharui, makanya kita nggak bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, kayak gitu loh. Jadi Jeff banget itu. itu jelas. Buat aku tuh hal sederhana tapi sangat-sangat mind blowing. Kalau aku mungkin lebih ke sana ya daripada dari tadi nggak ngomongin orang musik sama sekali ya. Iya. Karena kalau aku musik itu sebenarnya sekarang lately cuma dengerin itu playlist aja. Apa contohnya? Aku playlist aku cuma satu, New Music Friday Christian, udah itu dong. Oh. Di Spotify. Jadi aku cuma dengerin playlist tanpa aku pernah tahu ini artisnya siapa. Random berarti. Random banget, kayak di mobil kita langsung tancap aja, pokoknya dengerin aja, pokoknya telinga kita dengerin. Sama aku suka terakhir malah denger lagu-lagu yang jadul-jadul, album-album Integrity era 80-an gitu kan lagunya dalam tuh. Nah, kesenangannya Koyo tuh. Iya. Koyo lagi mendalami yang gitu-gitu. Iya. Mario banget ya. Iya. Sound-soundnya DX7 gitu kan, Mario banget ya. Sound tua ya. Sound tua. Iya. Aku nggak kalau ngomong musik, biar teman-teman aja lah. Justru makin di sini kalau gue bilang tambah itu ya, tambah. Kalau dulu kan kita bilang live wah kayak gitu-gitu. Lebih deep ya makin di sini ya. Bukan deep secara worship, kalau dilihat album-albumnya juga secara lebih ke kayak intinya intim pengenalan sama Tuhan, lebih ke sana ya akhirnya sekarang ya. Karena yang membedakan kita tuh sebenarnya kan pesannya. Lu ngomong masalah musik rohani nggak rohani, membangun nggak membangun, itu kan yang membedakan cuma pesannya. Ya kalau kamu nyanyi lagu aja misalnya balonku ada 5, ganti aja dengan kata-kata ya Tuhan engkau baik. Bedanya apa coba? Iya, pesan. Message-nya. Ya. Ketika message-nya diganti, meaning-nya jadi beda kan? Ya. Iya kan? Benar. Jadi buat aku kekuatan utama dalam membuat sebuah lagu rohani buat aku itu bukan melodinya, liriknya. Karena itu membedakan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong idola, tadi kan sempat bilang beberapa penulis musik juga itu. Tapi kalau misalnya katakanlah musik ataupun mungkin kalau kita bicara masalah bisa collab. Nah, sekarang kan lagi musim ya, collab, dan di album ke-15 sendiri pun Kiki konsepnya collab. Ya. Kira-kira ada nggak yang pengen diajak collab lagi? Yang lagi rindu Ya. ingin diajak buat album selanjutnya atau single. Sebenarnya kaitannya juga dengan idola dia. Iya, idola. Sebenarnya beberapa checklist sudah masuk ya. Di album 15 ini kan Ronald Stephen tembus. Ronald Stephen tembus. Ronald sih pertama kali dia itu juga ya teman lama ya. Ronald ya. Dan dia senang banget. Dia maksudnya dia senang banget
sampai akhirnya kan aku bisa kenal sama gengnya Ronald juga kan, sama Ray sama si. Itu Ray yang take ya? Ray yang Ray minta. Prasetya take salah satu lagu. Meiko Kaunang, ya kan? Meiko. Kalau mau collab lagi, siapa ya? Siapa? Salah satu orkestrator terbaik Indonesia udah ada, Alvin Mitansa udah. Alvin itu kan sekarang udah deket banget sama aku karena dia tuh married sama teman baiknya istriku. Dan kita nyumblangin mereka. Makanya kan Alvin sering main ke rumah. Main ke rumah bukan ngomongin musik, bawa anjing, main sama anak gitu. Udah hoping lah. Siapa lagi ya? Erwin Gutawa mungkin. Enggak sih. Buat aku pribadi. Ya kebayang gitu. Oke, kalau aku tanya ini. Nah, Salah satu biggest dream nih, ini impian paling gila. Satu kali pengen bisa worship sama Pak Niko. oh, Ya. Living legend. Legend. Kan Pak Williar udah. Ya, Pak Williar udah. Kan tinggal selangkah lagi tuh. Sipir udah, Pak Williar udah. Aku ngobrol sama pelayanan bareng belum, tapi kalau udah ngobrol duduk satu meja sama Pak Juan Handoyo udah. Robert Lea, I think asik. Ya tinggal ngomong sama anaknya, udah kenal sama mereka juga. Tapi buat aku sih kalau ngomong yang luar biasa sih kalau bisa sama Pak Niko sih. Ya. ini collab apa ini? KKR atau apa ini? KKR aku pernah pelayanan sama Pak Niko, tapi kan Bukan collab ya. Bukan collab. Ya. maksudnya nggak ada yang collab sama Pak Niko dari generasi kita siapa? Iya sih, nggak ada. Nggak ada kan. Itu kan satu mungkin yang wah itu great achievement kalau sampai ke sana. Karena salah satu orang yang menginspirasi aku ya Pak Niko pasti. Ya, dan salah satu fondasi, tokoh fondasi Praise and Worship ya. Benar. Wah, dia punya lirik, punya melodi sih ikonik banget. Benar kan? Mungkin itu ya. Mungkin nggak terlalu kalau musisi ya semuanya asik. Ya hari ini aku bermusik dengan orang-orang yang juga mereka sesionis top juga kan, termasuk. Jadi oke sih asik sama teman-teman banyak dengan ini itu, tapi kok menurut aku yang lebih wow lagi kalau bisa sama Pak Niko. Itu Indo ya. Kalau Barat Gak kepikiran sih. nggak kepikiran maksudnya. Ya apa ya? Mungkin Ron Ganoli, Don Moon. Don Moon mungkin. Enggak sih, gak Atau kepikiran. Michael Kalau- Gabriel. enggak sih. Buat aku ya bisa jadi mungkin terlalu jauh ya. Tapi enggak sih, aku ngerasa kayak ya musik di luar sana asik, tapi tetap aku tuh memang musiknya sebenarnya Indonesia banget. Ya. Aku tuh kalau bikin lagu tuh beberapa lick itu nggak jauh dari Yovie Widianto sama Yovie Widianto, Ahmad Dhani itu kan Oh, Ahmad Dhani juga doyan ya. doyan. Siapa ya? Buat aku itu orang jenius banget. Ya, bikin liriknya, bikin apanya. Dewa semua ini dia. Ungu. Ah, itu tuh cuma dengerin aja. Tapi kalau ngeliatin sekarang sih ya ikonik ya Yovie sama Ahmad Dhani. Ya, Kalau di Indonesia. legend sih, tetap legend. Legend, tetap respect sama mereka sampai hari ini. Kalau kita tarik ke belakang, ini kita semisal ini Ko Kiki masih belum memulai nih. Ibaratnya Ko Kiki masih ya cuman dulu apa startnya nyanyi apa? Main drum bikin kan? musik. Drum ya? Main drum. Iya sih. Drum ya? Aku lupa kalau dia Berapa lagi? Kalau dia. Oh, sama dengan saya. Drummer, ini juga bisa main drum bener. Iya. Kita 4 orang drummer di hari ini di sini. Drummer ya. Kenapa kita gak ini aja, duel aja ya? Battle Satu gitu. pegang tom, satu pegang gig, satu pegang snare gitu. Nah kita gak semisal balik lagi. Dulu kok bisa kepikiran dari drummer itu, kok bisa jadi penyanyi rohani? Kok bisa langsung, pastinya nggak langsung ya, cuman kok bisa mengarahkan hati langsung ke sana itu gimana? Aku tuh orangnya nggak takut buat mencoba. Oke. Jadi sebenarnya menurut aku tuh kita nggak pernah tahu ketika kita mencoba dan akhirnya kan setelah mencoba nulis lagu, coba nyanyi, coba bermusik, cobain aja. Pernah nyoba nggak cuma berhenti di situ. Aku coba 6 kali bisnis juga gagal semua. Oh sebelumnya udah pernah nyoba bisnis berarti? Iya kan, buka toko alat musik pernah. Wah macam-macam tuh pernah. Desain Udah grafis ya? Desain grafis pernah, bikin printing pernah, bikin
jualan album foto pernah, Baru sama tahu Erik, loh ini. ya kan. Iya benar. Jual apa lagi? Wah, dulu sih pokoknya berjuang terus sampai di satu titik ya aku sadar bahwa dari proses itu tuh akhirnya kan menemukan. Ini ada satu analogi yang bagus banget. Pas saya Rahmat waktu itu ngomong kayak gini. Orang tuh bisa menemukan tujuan hidupnya tuh apa tuh namanya? Prosesnya beda-beda. Ibaratkan kayak orang main golf. Ada yang memang dia sekali pukul tiba-tiba udah deket banget sama lubangnya. Tapi ada orang yang harus pergi ke beberapa istilahnya apa ya? Par-parnya itu ya. Istilahnya ya. Dia harus jalan dulu. Dia harus jalan dulu baru sampai akhirnya menemukan. Dia bisa ngelihat itu lubangnya di mana. Tapi ada orang yang bisa sekali pukul dar, dia langsung tiba bisa langsung tahu. Hole in one istilahnya apa ya? Nah, artinya apa? Orang tuh memang beda-beda. Ada yang memang kamu harus coba beberapa kali baru akhirnya kamu menemukan. Yang paling penting adalah kamu nggak lelah aja untuk berjuang. Yang penting tuh gimana tetap menjaga apinya kita. Nah itu lewat apa? Menurut aku sih ya macam-macam. Pertama ya lewat komunitas. Maksudnya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memang sudah ada di sana atau sedang berjuang bersama-sama. Itu yang menyemangati kita. Kedua, jangan pernah kehilangan inspirasi. Mata kita fokus sama inspirasi. Kalau dia bisa, gue juga bisa nih. Itu. Dan yang ketiga, ini tadi sorry aku tak kan. Ini tadi harusnya yang inspirasi. Maksudnya aku ngelihatnya itu mandang ke siapa sebenarnya inspirasinya aku tadi loh. ya kalau Indonesia tuh nggak banyak. Mungkin inspirasi penyanyi rohani. Iya. Ya Indonesia mah nggak Dia banyak bisa. ya. Kalau ngomong cuma yang kita lihat ya paling orang-orang itu lagi sih ya. Siti Yang Muidi, ngomong Siti Muidi, Om Sid, Frankie. ngomong Pada zaman itu ya? Bang Frankie gitu loh. Bang udah eksis. Ya sama waktu itu ya waktu zaman itu adanya ada simfoni, adanya GMB, adanya VOG. Paling cuma itu aja yang dilihat. V8 Fit Apa? V8 Fit. Wah, Fit sih. Itu Bukan main ya. oh luar biasa banget. Gitu. Itu sudah Kelihatan gitu. kalau mereka Itu bagus. udah jauh. Mereka bagus. Iya. Kayak legend itu, kayak legend. Oh, legend. Ya pokoknya jangan kehilangan inspirasi. Habis itu apalagi ya? Yang terakhir ya pasti jangan kehilangan tuntunan Tuhan karena bicara panggilan hidup tuh sampai akhirnya bisa menemukan ya. Ya. Itu kan gara-gara juga setiap firman, nubuatan, doa yang bisa datang dalam kehidupanku juga. Gitu sih. Itu yang aku hidupi. Berarti Koko sebelum menjadi penyanyi rohani ini udah nyoba beberapa kali banyak bidang ya berarti ya. Banyak bidang. Sampai kelana di gereja, main drum, WL juga, cuman kerja juga ya kan kerja. Iya, Kerja juga. 2006 kan Live 3 rilis 3 album, 2008 ya tiba-tiba beberapa lagu diterjemahkan kan ke Mandarin, dipakai sama Joshua Band. Ada 2 lagu kan masuk di sana. Habis itu 2012 aku mulai kerja sama satu temen apa itu si Yusuf Inardi Ucup. Aku nulis lagu buat beberapa perusahaan. Itu udah di Jakarta belum? Belum, 2012 itu. 2012 jadi bikin lagu buat Sampurna, bikin lagu buat OCBC NSP, buat Zurich Insurance. Nulis lagu aja. Aku pikir waktu itu, mungkin aku akan jadi penulis lagu jingle nih. Oh, lagu jingle dulu. Bikin lagu jingle untuk korporasi kan. Bikin. Udah pernah masuk ke musim itu baru akhirnya kan waktu itu jadi full time, part time di gereja. Ya, baru akhirnya 2013 married, 2014 pindah ke Jakarta. Fokus aja. Tiba-tiba 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini lahir. Titik baliknya yang besar kan di situ. Iya benar. 2017 baru akhirnya lagu itu dikenal banyak orang tanpa pernah disangka. Serius, aku tuh kenal mikir gini, lagu itu udah dikenalin di 2015, kan masuk album GMS Live, ya kan? Ya dikenal gitu, tapi nggak semasif waktu itu kayak waktu aku rilis album Closer ya. Iya. Menurut aku juga bukan gara-gara duitnya sama Sydney, karena banyak orang juga duit sama Sydney belum tentu gimana juga gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa, jadi momen itu mungkin tuh. Momennya gini, momennya itu bisa terjadi. Kalau menurut aku pribadi ya, aku tahu karena 2014 sampai 2016
2016 akhir memasuki 2017 itu aku dibentuk habis-habisan sih. Habis beneran. Itu kayak udah dikeset beneran. Wah, aku pindah ke Jakarta tuh bener-bener kayak siapa lu gitu loh. Iya. Itu. Even maksudnya ada di gereja pun juga nggak gampang. Gitu loh, karena banyak lah. Aku ngalamin tuh. Ini cerita dikit ya, curcol dikit ya. Gak apa. Waktu kita dulu pelayanan di Surabaya, ya kan. Seringkali kalau ngomongin kostum itu kan baru ngomong Sabtunya, padahal minggunya pelayanan. Ingat gak zaman-zaman itu? Wah, kalau besok kostumnya salah ya udah diampuni lah. Ya. Aku waktu masuk di Jakarta, di sana ternyata tuh kostum udah dijadwal 3 bulan di muka. Terus setiap hari Rabu, ketika kita mau pelayanan minggunya itu harus store kostum dulu. Aku pernah nggak store kostum kan, pertama kali pelayanan kan nggak ngerti aturan mainnya. Jam 11 malam dikontak sama PIC kostum. Halo, Ko Franky, kenalin saya ini. Ko Franky, kok belum kirim? Hari ini kan deadline-nya. Oh, kalau besok aja gimana? Tahu nggak jawabannya dia apa? Kok masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin loh. Kayak rasanya hati serak daging ini rasanya pengen ngomong gini. Lu nggak tahu gue siapa? Asik. Lu nggak tahu kamu ada di sini. Ngerti kan? Tapi kan itu mulai dilucuti kan. Kita nggak sadar kadang-kadang kita tuh sombong gitu loh. Nggak sadar bahwa kita merasa kita punya sesuatu, bisa mencapai sesuatu kan. Iya. Tapi malam itu tuh aku sempat berdebat dikit kan sama dia. Udah deh, aku kesel kan jam 11 udah aku cari baju jam 11 malam. Aku fotoin gitu. Nggak aku pakai. Diomelin sama dia. Diomelin harus dipakai kok. Itu dari atasnya sampai bawah sampai pakai sepatu. Ya ampun, jam 11 malam ngapain foto-foto kostum. Ya udah akhirnya aku sampai jam 11:30 setelah dipakai salah lagi. Udah kan ganti lagi. Baru beres jam 12. Tapi setelah selesai itu juga dia ada hati ya kesel juga kan. Orang mau tidur masih ngurusin kostum gini doang aja emang apa kesel kan. Tiba-tiba tuh waktu jam 12 itu mau tidur gitu Tuhan gak bicara sederhana banget. Kamu tuh sombong. Kamu tuh merasa gak butuh orang lain. Dia tuh ada supaya kamu punya penampilan itu jadi lebih bagus. Bersyukur ada dia. Kamu harus menghargai orang. Wah, malam-malam itu aku nangis. Aku Tuhan ampuni aku nih gak sadar aku nih sombong. Udah proses satu-satu tuh. Sampai beberapa hal kayak dilucuti gitu dalam hidupku adalah. Nah, akhirnya keluarlah lagu Mengikuti Yesus. Ada lagu kata-kata situ kan, ku lepas semua hakku untuk, kan ada liriknya di situ. Itu memang benar, hak untuk dipuji, hak dianggap lah. Wah, pokoknya banyak lah aku ngalamin itu. Justru malah melalui musim seperti itu tuh keluar begitu banyak lagu-lagu kehidupan. Jadi momentumnya sebenarnya bukan di tahunnya, tetapi lebih ke karena diproses baru kepercayaan datang. Jadi dan ini berlaku bagi kita semua. Sebelum musim kepercayaan datang, musim pembentukan itu bakal datang. Kalau kita lulus dalam pembentukan, baru kepercayaan akan datang. Itu kayak rumusnya. Jadi kalau kamu mau if you want to go high, kamu harus go down dulu. To the ground dulu ya. Mau nggak kamu habis? Mau nggak kamu disalib? Kalau kamu nggak ada di titik terendah ya kamu nggak bakal ada bounce back ke atas. Banyak orang tuh nggak mau. Rumusnya Tuhan kan gitu. Siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi seorang pelayan. Pelayan itu kan rendah, direndahkan. Kamu mau nggak direndahkan? Gak enak tuh. Mau direndahkan. Pasti kita semua manusia egonya tinggi semua. Pasti. Oh, direndahkan tuh habis. Aku pernah mau naik ke atas stage. Itu waktu itu ada pelayanan apa? Di Myanmar. Di Juanda ya? Myanmar. 2000 berapa? Oh, Myanmar ya. 2012. 2012. Aku Berarti tuh sebelum Myanmar. Siangnya tuh udah soundcheck kan. Aku kan waktu itu memang ya udahlah aku ikutan main drum. Itu padahal aku lagi awal full timer, habis itu ngerasa pengen ikutan mission trip. Pakai dana sendiri. Nggak dibiayain dana sendiri beneran. Itu padahal dana terbatas banget juga. Tersyok-syok tuh mau ikutan zaman itu tuh. Terus udah gitu sampai sana tiba-tiba dikasih gini. Soundcheck yuk nanti nih bakal diminta buat nyanyi. Ya kan. Ya itu. Yaudah aku ikutan nyanyi dong untuk opening. Udah kan.
Padahal aslinya main drum. Waktu itu harusnya main drum. Tapi waktu hari ada itu momen nyanyi. yang ngiringin dari timnya sana, timnya Myanmar gitu. Akhirnya kan acara mulai diundang. Ayo yang pada nyanyi ini opening, naik. Aku tuh naik paling akhir. Tiba-tiba tuh aku di stop sama stage manajernya. Kaget aku, hah? Nah, aku kan mau nyanyi. Nah. Frankie, nama kamu nggak ada di list untuk bisa ikutan nyanyi. Dan yang kedua, kami nggak punya, we don't have microphone for you. Miskom lah ya, mungkin ya. Aku kaget kan. Itu tinggal selangkah lagi naik stage. Aku disuruh turun sekarang. Wah malu sih itu. Wah gila, itu malu banget itu loh. Itu malu loh. Tadi dilihat banyak orang kan ini acara. Ya mungkin orang-orang nggak notice, tapi yang pada pelayan di backstage itu, yang pada pelayan di panggung tahu. Langsung kaget, kayak bisa naik. Enggak. Turun aku. Nangis aku. Aku ngomong, Tuhan kok prosesnya gini amat sih. Tapi Tuhan akhirnya kayak kasih satu impresi di hati itu, kayak pelayanan di atas sama di bawah sama. Sekarang kamu doakan anak-anak Myanmar. Nangis aku. Ya wis, aku doain. Sama aja kan pelayanan di atas sama di bawah. Kamu cuma mau dapat spotlight, udahlah di bawah aja lah. Wow, gila. Wah, ngalamin banyak lah. Jadi, tapi percaya kalau Tuhan bentuk itu karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu. Ya. Beneran. Itu kalau Yusuf, dan semakin lama pembentukannya, semakin besar yang mau dipercayakan. Jadi ketika dibentuk jangan ngomong. Nggak enak sih tapi Pasti gak enak. nggak enak. Cuman ya udahlah, jalan aja. Tapi justru itu kan menjadi titik balik. Kita kan harus rendah dulu. Kok kayak saham ya? Oh iya. Ngomongin saham nih. Ini sekarang kan lagi turun. Lu udah ngitung belum tuh ongkos tol berapa? Lu tau nggak living cost-nya tuh di Jakarta tuh gimana? Udah lagi, gua aja Jakarta pindah Surabaya kok. Nih, kamu tuh loh nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang. Belum menang iki. Belum.